Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG masih uptrend, namun indeks saat ini sudah mulai menunjukkan tren pelemahan setelah sebelumnya berhasil menyentuh level 6.000. Saat ini IHSG sudah mulai memberikan sinyal reversal. Ada kemungkinan IHSG akan turun dulu dengan support di level 5.770. Saat ini beberapa sektor juga sudah mulai memberikan sinyal awal melemah. Sebaiknya Anda sudah mulai berhati-hati. Beberapa sektor saat ini memang masih cukup kuat untuk bertahan dan bahkan ada yang masih cukup kuat untuk naik seperti sektor finance. Namun untuk sektor tambang saat ini sudah mulai melemah. Properti saat ini masih mix, ada yang masih memberikan sinyal untuk masuk, namun ada juga beberapa saham properti yang sudah memberikan sinyal downtrend. Di dalam video kali ini saya akan fokus untuk membahas sektor properti dan sektor finance. Oke, kita akan mulai dari sektor properti. Mulai dari saham ASRI. Saat ini ASRI masih uptrend, masih cukup bagus, dan harga dari ASRI saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya. ASRI masih bisa dibeli dengan target price itu di level 290. BES saat ini trennya masih uptrend, namun harga sedang tertahan di daerah resisten dan ada kemungkinan BES akan turun dulu ke daerah supportnya. Wait and see dulu untuk BES. BSD saat ini trennya sudah mulai masuk ke fase uptrend. Harga sempat break di atas garis resistennya, namun tidak kuat bertahan dan turun kembali. Namun untuk tren dari BSD saat ini sudah masuk ke fase uptrend. Anda sudah bisa membeli BSD dengan support di level 1080. Secara weekly juga BSD masih cukup bagus, masih uptrend, dan hari ini resisten BSD di level 1125 sempat berhasil ditembus namun tidak kuat bertahan. Ada kemungkinan dalam minggu depan BSD masih cukup kuat untuk naik kembali. Bisa diambil BSDE. CTRA saat ini masih sideways, namun tren dari CTRA sudah mulai bergeser dari sebelumnya sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase uptrend. Dan juga swing dari CTRA saat ini sudah mulai melebar. Secara weekly juga CTRA masih uptrend, masih bisa dibeli dengan dengan support CTRA berada di level 875. LPKR saat ini masih konsolidasi, namun trennya saat ini masih berada dalam fase uptrend dan harga juga saat ini sudah hampir menyentuh daerah support. Ada peluang LPKR masih bisa naik sampai ke level 294. Saat ini LPKR masih bisa dibeli. PTPP kita masih harus wait and see dulu. Tren dari PTPP saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini sudah hampir menyentuh daerah supportnya. Namun ada beberapa indikator yang sudah mulai memberikan sinyal awal jika PTPP akan masuk ke fase downtrendnya. Kita wait and see dulu untuk PTPP. P1 saat ini bisa dibeli. Tren dari P1 saat ini masih uptrend dan harga juga masih
ada peluang untuk naik sampai ke level 580. SMRA saat ini sedang berada di daerah support dan trennya juga saat ini masih uptrend, masih bisa dibeli. Wika kita masih harus wait and see dulu. Tren dari Wika saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah supportnya. Namun saat ini ada beberapa indikator yang sudah mulai memberikan sinyal awal jika Wika kemungkinan akan break garis supportnya. Kita wait and see dulu, kita tunggu kepastian arah dari Wika dalam 1-2 hari ke depan. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance. Untuk BCA, saat ini BCA sudah bisa dibeli. BCA sudah berhasil break dari daerah konsolidasinya. Setelah selama hampir 1 bulan, BCA hanya bergerak sideways. Saat ini BCA sudah keluar dari daerah resistennya dan target BCA saat ini berada di level 35.000. Secara weekly juga chartnya sudah mendukung dan ada kemungkinan BCA akan mampu untuk break all time high. Saat ini high berada di level 35.300. Target midterm dari BCA saat ini berada di level 38.000. Jika Anda berencana untuk invest, saat ini sudah bisa masuk di BCA. Selanjutnya kita masuk ke
BBKP. BBKP saat ini trennya masih uptrend, namun harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Wait and see dulu untuk BBKP, tunggu di daerah support. BBNI saat ini juga masih sideways, trennya sebenarnya masih uptrend, namun harga kemungkinan masih akan turun dulu ke daerah supportnya di level 6.400. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari harga sekarang. Anda bisa tunggu di daerah support di 6.400 ataupun sudah bisa mulai mencicil beli masuk di BBNI. Secara mid-term BBNI masih ada peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Namun kita dalam 1 minggu ke depan mungkin masih akan konsolidasi, masih akan bergerak sempit antara level 6.400 sampai dengan level 6.800. BBRI saat ini sudah menyentuh garis supportnya. Trennya saat ini sebenarnya masih uptrend, namun swing dari BBRI saat ini sudah semakin menyempit. Dan secara weekly juga BBRI saat ini masih tertahan di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk BBRI. Kemudian kita masuk ke BBTN. Saat ini BBTN juga trennya sudah mulai bergeser dari sebelumnya uptrend. Saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways dan swing dari BBTN juga saat ini sudah semakin menyempit. Ada kemungkinan BBTN akan turun dulu ke daerah support weekly-nya di level 1530. Wait and see dulu untuk BBTN. Kemudian kita masuk ke Danamon. Danamon saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di daerah support. Namun secara weekly BBTN pola dari BDMN saat ini kurang bagus, sedang tertahan di daerah resistennya, dan juga secara monthly saat ini BDMN masih belum mampu untuk break garis downtrend lainnya. Oke, kita wait and see dulu untuk BDMN. Ada kemungkinan BDMN akan turun dulu di bawah garis supportnya. Kemudian kita masuk ke Mandiri. Mandiri saat ini masih uptrend dan harga juga saat ini harga sudah cukup dekat dengan daerah supportnya. Anda saat ini sudah bisa mulai mencicil beli Mandiri ataupun menunggu dulu di daerah supportnya di level 6.700. Selanjutnya kita masuk ke saham BRIS. BRIS hari ini naik cukup banyak, namun saya pribadi sudah melepas saham BRIS. Saat ini BRIS sudah agak jauh dari daerah supportnya dan juga saat ini support terdekat dari BRIS berada di level 1750. Jika Anda saat ini masih memiliki saham BRIS, Anda bisa menggunakan level ini 1750 sebagai trailing stop sambil memperhatikan kemana arah dari BRIS. Saya pribadi masih wait and see dulu sebelum masuk kembali di BRIS. Kemungkinan saya akan menunggu saham BRIS di level. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya
mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real-time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.